Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Dengan mempelajari ilmu ini, semoga akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua nikmat yang Allah berikan ternyata bisa kita telaah dalam ilmu pengetahuan alam. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu berkaitan dengan pemuaian zat padat. Jika kalian ketahui beberapa rel kereta api, kemudian ada kaca jendela, itu dipasang agak longgar karena mengantisipasi terjadinya pemuaian. Di antara kalian pastilah sudah pernah belajar tentang pemuaian, dan istilah ini tidak asing lagi bagi kalian karena sudah belajar waktu SD. Bedanya dengan sekarang apa? Dengan sekarang kita akan belajar menghitung panjang muainya. Sebuah batang besi, misalnya ini ya teman-teman, sebuah batang besi panjang mula-mulanya adalah L0. Ketika dipanaskan dalam beberapa waktu dan suhu tertentu, ternyata panjang batang besi ini mengalami pertambahan sebanyak delta L ini nih. Nah, bagaimana cara menghitung delta L ini? Nanti akan kita belajar bersama-sama. Sekarang lihat di sebelah ini ada 3 jenis logam. Ada besi, tembaga, aluminium. Ketiga batang ini dipanaskan dengan suhu yang sama dan dalam waktu yang sama. Ternyata perubahan panjangnya berbeda. Di sini aluminium memiliki pertambahan panjang yang paling besar dibandingkan tembaga dan besi. Dan besi mengalami pertambahan panjang yang paling kecil. Kira-kira apa sih yang menyebabkan perbedaan ini? Yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perubahan panjang adalah karena adanya perbedaan koefisien muai panjang, atau kita simbolkan sebagai apa? Alfa. Simbolnya alfa. Di sini kita dapat mengetahui bahwa delta L atau perubahan panjang adalah hasil perkalian antara L0 panjang mula-mula batang, yang kedua adalah koefisien muai panjang, dan yang ketiga adalah perubahan suhu. Untuk koefisien muai panjang, setiap zat akan memiliki nilai yang berbeda. Kita perhatikan tabel 1, yaitu tabel koefisien muai panjang, di mana aluminium ini memiliki koefisien muai panjang 0,000024. Sedangkan S di sini memiliki koefisien muai panjang 0,000051. Di antara berbagai jenis zat ini, ternyata yang memiliki muai panjang paling besar adalah S ya. Dan yang paling kecil apa di sini? Yang paling kecil adalah kaca Pyrex. Kaca Pyrex biasanya kita temui pada alat laboratorium. Sehingga pertambahan panjang satu zat ketika dipanaskan dipengaruhi oleh panjang mula-mula, koefisien muai panjang, dan perubahan suhu. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah pemuaian
zat padat yang memiliki dimensi luas. Luas ya, kalau panjang kan hanya panjang saja, kalau luas berarti dia memiliki sisi dan sisi. Di sini yang pertama ini adalah lembaran logam yang sebelum dipanaskan. Ketika dipanaskan ternyata mengalami pemuaian. Berarti kan ada dimensi panjang dan dimensi lebarnya nih. Ini ya, yang biru ini dia mula-mula. Kemudian ini pertambahan panjangnya berarti di sekelilingnya berwarna abu-abu ini. Untuk persamaan pertambahan luas suatu zat ketika memuai, kita dapat tuliskan sebagai delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. A0 adalah luas mula-mula, beta adalah koefisien muai luas, delta T adalah perubahan suhu. Di mana yang perlu kalian catat di sini adalah beta sama dengan 2 alfa. Tadi diketahui bahwa koefisien muai besi adalah 0,000019. Maka koefisien muai luas dari besi adalah 0,000019 dikali 2, berapa hasilnya? 0,000038. Intinya sama dengan koefisien muai panjang. Kalau kalian sudah paham dengan koefisien muai panjang pemuaian zat padat dengan dimensi panjang, pasti kalian akan bisa menyelesaikan masalah berkaitan dengan muai zat padat yang memiliki dimensi luas maupun volume. Yang ketiga adalah muai volume. Bedanya di mana? Bedanya adalah di sini nih. Kalau tadi luas berarti kita menggunakan A. Kalau panjang menggunakan L, dan kalau volume berarti menggunakan V. Bedanya lagi adalah di koefisien muainya. Kalau koefisien muai panjang simbolnya adalah alfa, koefisien muai luas simbolnya beta, dan koefisien muai volume simbolnya adalah gamma. Di mana gamma ini ya, ini gamma. Gamma ini sama dengan, ini gamma ya, gamma sama dengan 3 alfa. Gamma sama dengan 3 alfa. Semuanya sama, hanya beda di koefisien muainya. Biarin ulangi. Kalau panjang ya, berarti kita gunakan alfa. Kalau luas kita gunakan beta, dan kalau volume kita gunakan gamma. Mungkin kalian bertanya, kenapa kalau L ini untuk panjang, A digunakan untuk luas? Ini singkatan dari bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya panjang adalah length, bahasa Inggrisnya luas adalah area. Jadi simbolnya kita menggunakan istilah bahasa Inggris. Mungkin berbeda dengan matematika ya teman-teman. Ya, kita lanjutkan. Di sini adalah pemuaian zat cair. Coba apa yang akan terjadi ketika air dalam wadah ini dipanaskan? Kalau kalian
memanaskan air, airnya terlalu penuh, kira-kira airnya tumpah atau bagaimana? Apakah air itu memuai? Ya, air jelas memuai. Begitu pula dengan wadahnya juga pasti akan memuai. Lalu kenapa sih air itu bisa tumpah? Jawabannya adalah karena koefisien muai zat cair lebih besar daripada koefisien muai zat padat. Gitu. Ini ya. Ini pemuaian zat cair lebih besar dari muai zat padat, sehingga air ini lebih cepat memuai dan akhirnya tumpah. Padahal wadahnya juga memuai, tapi lebih lambat dibandingkan dengan airnya. Ini adalah misteri yang kita pecahkan hari ini ya. Lanjut. Pemuaian zat cair kita aplikasikan dalam termometer. Kenapa termometer menggunakan alkohol? Karena lebih cepat memuai dibandingkan dengan air raksa. Selanjutnya adalah pemuaian zat gas. Gas mengalami pemuaian ketika suhunya bertambah dan mengalami penyusutan ketika suhunya turun. Balon udara merupakan salah satu contoh penerap. Selanjutnya, aplikasinya di mana? Untuk aplikasi dari pemuaian zat padat, ya, ada aplikasinya. Di sini ada nih ya, pengalingan logam zaman dahulu, kemudian keping bimetal. Bimetal ini ya, ini adalah bimetal. Apa sih bimetal itu? Bimetal adalah suatu besi yang terdiri dari dua jenis logam. Misalnya di sini ini kan warnanya abu-abu nih, A ya, dan putih. Ini dua logam yang disatukan. Yang A ini warnanya abu-abu. Ini anggap saja aluminium dan B ini adalah besi. Koefisien muai aluminium itu lebih besar dibandingkan dengan koefisien muai besi, sehingga aluminium jelas lebih mudah memuai dibandingkan dengan besi, sehingga ketika dipanaskan dia akan melengkung seperti ini. Kalau yang di sini tuh dibalik, di sini besi, lalu di sini di bawahnya adalah aluminium, maka akan melengkung ke atas. Selanjutnya ini pemasangan tiang listrik, kabel listrik. Kenapa pada siang hari ini kabelnya seolah-olah kendor? Karena pada siang hari kabel ini mengalami pemuaian dan pada malam hari akan menyusup. Kalau siang hari ini kencang, ketika malam hari bisa putus. Selain itu adalah konstruksi jembatan, sambungan rel kereta api, dibuat ada rongganya.